Mama saya bilang keturunan Raja Vlomere hanya kamu yang Katolik, kamu yang murtad. Oke. Jadi saya dibilangnya murtad. Murtad dari Katolik maksudnya? Iya, dari sama ibu saya bilangnya saya murtad. Dia sedih, pokoknya dia sedih. Jadi makanya saya nggak ketemu sama keluarga besar. Saya kan banyak di Jakarta kok. Jadi nggak apa namanya mengasingkan diri. Saya nggak berani. Pokoknya udahlah saya belajar agama Islam aja gitu dari di kerjaan. Ada ngaji saya belajar ngaji di kerjaan di rumah sakit seperti itu, sholat di rumah sakit, dokter-dokter di rumah sakit itu baik-baik sama saya. Jadi kalau lagi visit dan pada hari ini alhamdulillah saya kedatangan tamu mantan kafir ya Bu ya? Masya Allah. Assalamualaikum. Bunda Safera, Masya Allah. Nama lengkapnya Cornelia Safera Evaldina. Waduh, nama lahir. Cornelia Safera Evaldina. Iya. Masya Allah. Asli Nama mana Bu? Saya keturunan Flores. Flores. Bapak ibu saya Flores, tapi saya lahirnya di Madiun. Sampai besar Madiun. Oke, orang tua Flores, lahiran Madiun, Jawa Timur. Iya. Berarti pintar bahasa Jawa dong Bu? Ngomong Jawa sama orang tua saya. Orang tuanya? Bapak saya sama ibu saya. Ibu saya dulu sekolah SGKP ya, Sekolah Guru Kepandian Putri itu di Koryesu, Malang. Bapak saya mantan Paskas Auri, Pasko Pasket zaman dulu. Paskas itu. Auri. Jadi tinggalnya kami di Madiun, Mospati. Jadi orang tuanya memang sudah lama di Jawa ya Bu? Tahun 58. Walah, sudah lama ya. Jadi makanya bahasa Jawa ngomongnya? Bahasa Jawa. Jadi Jawa Tulen. Jadi ibu sama orang tua juga ngomongnya bahasa Jawa? Iya, nggak bahasa Flores kalau saya nggak. Oke, iya. Berarti orang tuanya memang ketemunya juga mungkin di Jawa Timur? Iya, betul. Bapak saya karena di Madiun, ibu saya di Malang waktu itu sekolahnya. Iya. Terus berarti Bunda Safera dari kecil lahir dan sampai SMA di Madiun. Di Madiun sampai SMA. Iya. Ya sudah, itu berarti kan Kristen ya atau Katolik? Katolik saya. Katolik. Flores Katolik. Sampai SMA di Malang. Di Madiun. Di Madiun. Iya. Terus baru pindah ke mana? Sekolah perawat di Surabaya. Sekolah perawat di Rumah Sakit Katolik Surabaya, RKZ. Room Catholic Second House. Itu. Terus? 5 tahun di Surabaya, terus saya ke Jakarta. Kerja di Jakarta. Di rumah sakit? Rumah sakit di Kuningan, rumah sakit terkenal di Kuningan. Rasuna Said, sebelahnya Pasar Festival. 20 tahun di situ. Udah lama ya? Iya, terus saya 20 tahun di situ, saya nggak sebut ininya ya. Jangan, ya nggak apa-apa. 20 tahun di situ, 15 tahun saya Katolik, 5 tahunnya saya Muslim. 20 tahun kerja di rumah sakit itu, 15 tahun sebagai Katolik, 5 tahunnya jadi Muslim. Masya Allah. Tahun berapa Bu jadi Muslimnya? Saya gini, kalau ngomongin jadi Muslim, saya syahadat itu sebenarnya dari tahun berapa ya? 93. Waduh. Syahadat di Purbalingga, di Bobotsari. Bobotsari? Iya, di rumahnya orang tuanya suami. Oke. Karena kenal suami saya itu, tapi saya nggak jalanin kok. Berapa tahun nggak jalanin? 12 tahun. Saya masih ke gereja, masih dianterin ke gereja, masih karena gimana ya kok saya ini kan keturunan Flores. Sebenarnya saya pengen nggak susah juga ya biru walidain ya. Ya sama ibu ya, sama orang tua ya. Jadi bapak saya itu kan bolehin, istilahnya suami saya itu kan izin mau nikah sama saya itu kan izin sama bapak saya. Tapi ibu saya selalu bilang, kowe nek ngomong bahasa Jawa. Nggak apa-apa Bu, nanti kita kasih subtitle aja kalau nggak. kowe nek nek mlebu Islam awas ya, katanya gitu. Itu ibu yang ngomong? Iya, kalau bapak saya enggak. Gitu. Bapak saya kenal sama suami saya waktu itu enggak dibolehin karena sama-sama TNI mungkin ya, sama-sama itu ya, nggak apa-apa. Tapi ibu saya awas ya, keturunan kita itu nggak ada yang agamanya Islam, gitu. Terus saya diem aja, memang kita anak-anaknya sama orang tua itu orang zaman dulu ya nggak pernah ngelawan sama orang tua gitu. Jadi udah saya diem aja gitu. Jadi saya di situ saya bingung. Sebenarnya saya sama Islam tuh kan nggak aneh ya karena saya tinggal di Madiun ya kok ya. Dari kecil memang saya nih kayaknya udah punya bakat untuk masuk Islam sepertinya gitu. Makanya saya dulu kan SD-nya kan di SD negeri kok. Tapi SD negerinya itu
yang sekolah Cindo, semua Cindo, karena di jalan situ tuh Cindo semua tetangga, teman-teman saya Cindo semua di Madiun itu. Nah di situ kalau agama Islam kan suruh keluar, tapi sering saya nggak keluar. Jadi saya udah tahu SD itu udah tahu Al-Fatihah, udah tahu doa-doa sholat, itu saya tahu karena suka tetangga saya Muslim semua, saya suka itu kok, suka belajar sholat-sholat sama yang namanya anak SD anak kecil. Itu nanti di rumah saya dicubitin sama ibu mama saya, itu dicubitin. Sudah bakat masuk Islam. Iya kayak gitu, seperti itu ya kok. Tapi ibu saya makanya akhirnya SMP saya udah tes di SMP Negeri 2 Madiun lulus. Tapi sama mamanya saya nggak boleh, kamu harus sekolah Katolik, gitu. Jadi saya sekolah Katolik, SMP di Katolik. Udah di Katolik kan kalau Katolik itu kan ada krisma ya, kan karena kita kalau balik itu kan harus krisma ya, sakramen krisma. Udah sakramen krisma kan disuruh pasti ada doa pengakuan apa namanya, sakramen pengakuan dosa itu loh kok. Itu saya sakramen pengakuan dosa. Tapi setiap kalau hari-hari besar kayak mau Paskah, mau Natal itu kan kita pasti sakramen pengakuan dosa ya. Karena saya udah komuni waktu itu, sakramen komuni. Saya nggak pernah jalanin itu, karena saya pikir aneh banget ngaku dosa kok sama manusia. Itu dulu saya udah punya pikiran seperti itu. Saya nggak pernah mau. Jadi saya kucing-kucing sama mama saya. Jadi kalau ke gereja sebelum Paskah atau sebelum Natal, mama saya tanya, karena saya pulang sekolah gitu, kamu udah ngaku dosa belum, Fer? Katanya. Udah, saya bilang gitu. Padahal saya belum. Karena di sekolah juga ngadain. Di sekolah ngadain, tapi di gereja itu karena gereja ada satu tuh, Santo Cornelius itu. Sudah saya bilang gitu. Dari sekolah iya, padahal saya belum. Saya nggak pernah mau. Itu, namanya Bu, mohon maaf, kalau ngaku dosa yang di bilik itu Bu ya? Iya di bilik, pastornya di dalam bilik, kitanya di luar. Terus jongkok, terus ada salib gitu, terus ngakuin dosa saya berbuat apa aja selama ini gitu, kita ngakuin gitu. Saya paling nggak suka. Ngaku dosanya ke pastor. Ke pastor. Nanti sama pastor didoain kan? Iya, habis itu didoain gitu. Nah, ya semoga Allah Bapa mengampunimu, seperti itulah. Indulgensi lah itu. Iya. Nah, pastornya itu kalau ngaku dosa ke siapa, Bu? Nggak tahu saya. Oh, nggak tahu. Kirain tahu. Nggak tahu. Nggak tahu saya. Jemaatnya ngaku dosa ke pastor. Nah, pastornya kalau ngaku dosa ke siapa? Nggak tahu saya. Saya pasti lucu. Bunda Safera berapa saudara? Saya 6. 6, nomor? Saya nomor 2. Nomor 2. Oh, berarti banyak adik-adik ya? Iya. Masih ada semua, Bu? Alhamdulillah. Sampai sekarang? Alhamdulillah. Oke. Iya, yang terus? Udah muslim itu. Yang mana udah muslim? Di bawah saya udah muslim semua. 4 ya? Iya. Di atas si Bunda? Enggak, karena udah di Flores tinggalnya. Oh, tinggal di Flores. Iya, jadi dari 6 saudara, 5 sudah muslim? Iya. Alhamdulillah. Orang tua sudah masih ada atau udah nggak ada? Orang tua saya meninggal ya, ini yang bikin saya mungkin kalau sholat malam ya kok ya. Saya nggak, kalau ngomongin orang tua saya jadi karena kita udah belajar Islam, udah mengimanin Islam tuh kan kita pasti belajar kajian atau apa tentang dosa-dosa ya kok ya, akidah atau apa. Sedih gitu kok. Karena apa? Waktu itu bapak saya itu meninggalnya berapa tahun ya? Pokoknya saya baru mualaf meninggalnya. Padahal bapak saya itu orang yang nggak melarang saya untuk seagama dengan suami gitu. Cuman ibu saya. Jadi kalau ibu saya datang ke rumah saya itu bikin saya ribut sama suami. Karena saya masih di gereja, udah meninggal juga. Baru meninggal tahun 2021. Meninggalnya dua-duanya meninggalnya di rumah saya kok. Oh gitu. Bapak saya itu pas hari Lebaran lagi main ke rumah saya, meninggal pas tidur meninggal. Papa meninggal usia berapa itu? Usia 68. Ibu saya 74. Iya, itu bapak saya bolehin, tapi ibu saya selalu nggak boleh. Jadi bapak saya itu kalau waktu anak saya kecil itu nganter anak saya ke masjid ngaji gitu. Tapi kalau ibu saya sering ngelarang. Itu anak saya yang nomor 2 ya. Kalau waktu anak saya nomor 1 itu ikut saya kok. Karena saya masih Katolik ya. Jadi sekolah di Katolik Santa Monica di Bekasi. Ikut saya ke gereja. Santa Monica. Iya, Bekasi. Iya. Saya kan tinggal di Tambun kok. Tar dulu Bu, Santa Monica Bekasi ini yang di belakang perumahan Permata Bekasi 1. Betul, Duren Jaya. Di situ? Iya. Anak saya sekolah di situ kok, sekolah SD. Tahun berapa, Bu? Kampung Cerewet? Iya. Tahun berapa? Anak saya lulusan berapa ya? Tahun 2000-an ya. 2000 berapa itu? 2000-an. 2000 lebih lah. Itu anak saya sekolah di situ karena anak saya kan jadi anak saya itu karena perempuan kok ikut saya ke gereja. Ya suami saya nganterin. Kalau rumah sakit saya itu kan dulu direkturnya Katolik. Jadi suka ada retret, nginep di puncak, retret. Sebentar, Bu. Ya. Rumah saya dulu di Bekasi.
Masya Allah. Di belakang rumah saya persis Santa Monica. Iya. Di situ kok. Dari tahun 94 saya di situ. Oh, iya. Masih Kristen. Masih Kristen. Masih Protestan kalau saya kan bukan Katolik. Iya. Saya kalau kecil saya sekolahnya di Katolik. Nah, cuman sebagai Kristen Protestan. Nah, kalau tadi Bu bilang Santa Monica kaget saya. Iya. Nah, dulu rumah saya Santa Monica di belakang. Karena dulu kan hanya ada 2 sekolah Katolik itu, Santa Monica sama yang di terminal tuh yang gereja Armadus tuh, itu sekolah apa namanya itu? Lupa apa Saperius atau apa ya? Santo apa? Ya itulah itu. Tapi karena di situ kan dulu suka berantem di jalanan anak STM itu. Enggak, tadi yang di situ anak siapa, Bu? Anak saya yang pertama, yang cewek. Anak ibu yang pertama. Itu dulu karena ya ikut saya karena saya ke gereja, namanya anak perempuan pasti ke ibunya. Sebenarnya ibu sudah waktu mau menikah sudah bersadar. Udah, tapi saya nggak tidak menjalankan Islamnya dan ibu masih ke gereja. Masih ke gereja, jadi suami makanya nganter. Punya anak ikut gereja. Kalau saya ke gereja ikut gereja kok. Karena suami saya nggak melarang gitu. Situ jadi suami kalau. Nah, ibu tidak menjalankan Islam 12 tahun itu karena takut dengan mamanya. Iya, takut sama mamanya. Itu saya juga belum apa ya di hati, karena ya itu orang tua saya bilang nanti kamu apa namanya nggak masuk surga loh. Tuhan Yesus itu kan apa namanya menyelamatkan umat manusia gitu mama saya. Mama saya kan Flores. Dan Floresnya itu mama saya keturunan raja terakhirnya Maumere. Bupati pertamanya Maumere mama saya itu. Jadi dia takut sama keluarga. Saya masuk Islam syahadat lagi 2004 itu 2003 itu saya menghilang dari keluarga besar jadinya. Saya 5 tahun apa 4 tahun gitu. Saya ini nggak berani. Nah, anak ibu yang pertama yang masuk Katolik itu sekarang SMP, sudah Muslim? Udah, setelah mau SMP, lulus SD kan saya mualaf. Saya bilang sama anak saya, ini lagi setelah suami pulang dari masjid gitu, saya bilang gitu, Kak, kalau mama mau masuk Islam, kamu mau nggak? Kita jadinya sholat, kamu ngaji. Nanti mama ngajiin ke Umi Wati. Nanti kalau udah gitu, mama masukin ke sekolah Islam Al-Muslim. Al-Muslim di Tambun itu kan ada sekolah Islam itu di situ. Al-Muslim di Tambun, terserah mama gitu. Terus anak ibu yang pertama tuh perempuan? Perempuan. Akhirnya suami saya pulang dari masjid, saya ngobrol sama suami saya. Terus ya udah saya. Ibu ketemu suami di Jakarta? Di Jakarta. Oke, terus ketika mau menikah dibawa ke Bobotsari? Enggak, sebelum menikah. Oh, sebelum menikah. Iya. Ya, sebelum menikah dibawa ke Bobotsari bersahadat. Iya. Yang mensahadatkan Ustadz di situ, masih hidup sampai sekarang Ustadznya. Masih umur 84 tahun. Masya Allah. Udah gitu Ustadznya itu Masya Allah kok jam 3 pagi itu bangunkan kita tahajud masih. Bacaan Al-Qur'annya masih jelas, masih. Masya Allah. Pak Abu, namanya Pak Abu. Kemana Pak? Bobotsari? Bobotsari. Ada kolam renang Tirtasari bukan? Tirtayas. Apa Tirta apa ya? Dekat Bobotsari? Iya. Betul ya? Iya. Saya SMP kalau berenang di situ Pak. Ciblon. Itu kan Bojong Sari. Bojong Sari. Oh iya. Saya kalau SMP Bu dulu, SMP di Cilacap, tiap minggu berenangnya di situ. Iya. Bojong Sari ya? Iya. Tirtasari itu namanya. Ya. Itu yang mualafin pertama beliau itu. Oh itu rumah Bapak di situ? Iya. Oke. Orang tuanya. Orang tua. Seberangnya terminal. Oh iya. Masya Allah. Iya. Terus berarti Ibu selama 12 tahun tetap menjalankan Katolik? Iya, masih ke gereja. Masih ke gereja. Itu. Setelah 12 tahun baru syahadat ulang berarti? Syahadat ulang. Oke, syahadat ulangnya di mana Bu? Di Sunda Kelapa ya itu ya? Oh masih Sunda Kelapa? Iya, Sunda Kelapa kok. Iya. Berarti tahun berapa tuh? 2003. 2003. Iya. Waduh, udah lama banget ya berarti ya? Iya. Jauh lebih senior dari saya berarti ini. Iya. Tapi ya yang nggak senior juga, karena saya kan kerja di rumah sakit, jadi saya nggak belajar agama. Oh. Tapi hanya belajar dari suami aja, sholat bareng suami, kayak gitu-gitu. Yang kayak akidah, syariah, fikih, itu saya nggak belajar. Dulu kan belum ada gadget ya. Paling saya baca buku, yang saya dulu ini kan tuh Umi Irina, yang saya kagumin. Umi Irina kan dulu Umi Irina kemana-mana, ya itu yang saya kagumin, Umi Irina. Setelah 12 tahun, akhirnya Ibu syahadat ulang, itu karena apa? Ya, saya ngerasanya apa ya, kok ya? Semuanya sebenarnya karena Allah ya, menurut saya ya. Allah tuh sayang banget mungkin sama saya kok ya. Saya biarpun apa namanya kita satu rumah nggak itu, saya tetap melayani suami seperti biasa ya, suami puasa-puasa, saya itu biasa. Karena suami juga ngantar saya ke gereja atau seperti itu. Cuman saya bapak saya bilang gini, setiap kalau bapak saya datang ke Bekasi bilang gini, Fer, kamu itu mau cari apa lagi sih, katanya gitu. Bapak ikhlas kamu masuk Islam nggak apa-apa. Agus itu baik banget, katanya gitu. Agus itu kamu mau cari apa lagi? Sudah punya suami baik,
apa namanya, sholatnya baik, kenapa kamu nggak ini? Lah mama nggak bolehin saya Itu ini. ngomong papanya begitu? Ngomong Bapak gitu? saya. Bapak saya ngomong gitu. Waktu setelah 12 tahun ibu masuk Islam tuh mama masih hidup? Masih, bapak saya masih hidup. Mamanya? Mama masih hidup, Dan tapi dia tetap tahu. Mama saya itu kan istri yang ini patuh sama suami kan. Tapi kalau di belakangnya suami pasti ingin saya gitu. Jadi jadi kalau anak saya itu kan kalau hari Minggu ada sekolah Minggu kan, ada tetangga tuh Katolik itu sekolah Minggu, ada temannya nyamper misalnya gini, Mbak Puput, ayo sekolah Minggu. Nanti bapak saya bilang gitu, kamu pergi aja Warma katanya gitu. Biarin Puput nggak usah berangkat. Puput, kamu itu anaknya Agus, kamu sana ngaji sana gitu. Itu bapak saya. Makanya saya suka sedih kalau bapak saya mungkin masih hidup, saya udah belajar agama, mungkin bapak saya pasti seiman sama saya. Tapi ketika ibu sadar ulang, mamanya tahu, nggak bisa ngomong apa-apa. Iya, cuman mama saya itu sebenarnya takut sama keluarga besarnya. Karena keluarganya nggak ada yang Muslim. Saya kan yang Muslim pertama kali di keturunan nenek kakek saya. Keluarga besarnya? Iya, sampai sekarang. Keluarga saya itu, saya keturunan, mama saya bilang keturunan Raja Maumere, hanya kamu yang Katolik. Kamu yang murtad. Jadi saya dibilangnya murtad. Murtad dari Katolik maksudnya? Iya, sama ibu saya bilangnya saya murtad. Dia sedih, pokoknya dia sedih. Jadi makanya saya nggak ketemu sama keluarga besar. Saya kan banyak di Jakarta kok. Jadi nggak apa namanya mengasingkan diri. Saya nggak berani. Pokoknya udahlah saya belajar agama Islam aja gitu. Dari di kerjaan ada ngaji, saya belajar ngaji di kerjaan di rumah sakit seperti itu. Sholat di rumah sakit. Dokter-dokter di rumah sakit itu baik-baik sama saya. Jadi kalau lagi visit, kamu udah sholat asar belum? Belum dokter. Ayo sebelum visit kita sholat dulu, dimakmumin nama dokter-dokter itu di situ 5 tahun. Setelah 5 tahun saya di situ, saya hijrah pindah ke rumah sakit yang notabene non Muslim, yang ownernya itu bukan Islam. Itu dokter-dokter sedih, saya mau pindah. Nanti kamu gimana? Bisa nggak mempertahankan akidahmu? Saya bilang. Kenapa pindah ke rumah sakit yang itu, Bu? Kan dulu ada rumah sakit di pusat kota di Jakarta di Sudirman yang tinggi itu. Itu kan membutuhkan perawat-perawat yang punya background onkologi. Kemudian saya ada dasar onkologi. Saya dipindah dan saya punya pengalaman gawat darurat kok. Jadi saya dijadiin head di situ gitu. Ada beberapa sih, nggak saya aja, ada 6 atau 7 orang pindah situ. Akhirnya saya pindah ke situ. Nah, kemudian 2011 suami saya mutasi dari Jakarta ke Semarang. Di situ saya hanya 2 tahun, saya minta mutasi ke Lipo Cikarang. Karena ada rumah sakitnya di Lipo Cikarang. Di Lipo Cikarang 14 tahun sampai saya pensiun. Akhirnya ikut suami ke Salatiga itu. Di Lipo Cikarang sendiri 14 tahun? Iya. Di rumah sakit Kristen? Ya bukan Kristen sebenarnya, rumah sakit umum. Cuman kan memang ininya Kristen, karena kan nggak boleh nggak boleh berhijab. Nah itu di situ buat pergumulan sama saya. Karena jadi saya setelah Muslim itu setelah belajar, jadi saya kalau baca-baca tentang surat Ar-Rahman, Al-Ahzab yang tentang terus Arum yang tentang hijab. An-Nur juga ada. Ya, An-Nur kok Arum. An-Nur itu saya kayak rasanya, karena saya 2 tahun setelah saya Muslim lagi itu saya kan berkerudung. Tapi zaman dulu kan kerudungnya bukan sekarang seperti sekarang ya. Belum ada yang seperti ini ya kok ya. Nanti dibilang teroris kan kalau seperti itu. Jadi masih saya kayak bergok-bergok gitu. Gitu. Jadi saya kok rasanya punya seperti Allah tuh menuntun saya untuk kamu nih udah Muslim gitu, kamu udah berhijab gitu, kok kerja di rumah sakit dibuka gitu. Itu bikin saya dibilang nggak bisa tidur, pokoknya rasanya malu untuk dari sendiri kalau di rumah. Nah saya itu di situ kayak saya pengen pengen berdakwah gitu. Saya pengen berdakwah di situ. Karena sedangkan pasien-pasien di situ pada berhijab-hijab panjang. Cikarang itu kan banyak Muslim ya, berhijab panjang. Waktu di Cikarang? Iya, ada yang bercadar. Kan saya malu, saya jadi sebagai head di situ, head bangsal. Saya malu kok kalau misalnya saya jadi nggak pernah keluar-keluar, ya jarang keluar-keluar. Paling kalau meeting kan di ruangan ya. Kalau keluar-keluar ke bawah ke lobby itu saya jarang banget. Karena anak saya yang nomor 2 ini di pesantren. Pesantren yang... Lah, tapi kenapa bisa sampai 14 tahun, Bu? Ya saya memang keteguhan saya itu kok. Hah? Keteguhan saya sebenarnya mempertahankan dia. Saya hanya bisa berdoa lewat setiap saya melaksanakan sholat agar mendapatkan hidayah. Iya, cuman maksud saya kerja di rumah sakit yang melarang pakai hijab, kan Ibu pergulatan batin. Kok bisa sampai 14 tahun nih?
Saya baru 2 tahun di situ kok. Saya udah ribut tentang hijab. Oh. Saya biarpun saya baru di situ, saya udah dianggap senior karena saya udah pengalaman kerja lama kan. Kok. Saya udah nggak kayak orang baru di situ. Terus di situ ada rohis. Rohisnya nggak maju kok. Musolanya nggak bagus. Saya sedih kok. Seperti itu ya. Terus akhirnya saya ngobrol sama kepala departemen keperawatan, direktur departemen keperawatannya itu Katolik. CEO-nya Katolik. Dan orang Semarang, enak diajak ngobrol kok. Saya ngadep pertama kali ke direktur keperawatan. Bu, gimana ya kalau misalnya saya pengen rumah sakit ini kita berhijab, gimana caranya ya Bu? Oh nggak apa-apa Mbak, karena direktur keperawatan ini orang tuanya Muslim, bapak ibunya. Tapi dia Katolik. Katoliknya karena dia SMP di kristenisasi dari Klaten. Kristenisasi. Jadi dia ikut Katolik karena bapak ibunya Muslim. Terus ibu itu bilang gini, ya nanti saya bilang ke dokter ini si CEO-nya gitu. Kok nggak ada jawaban? Akhirnya karena saya juga head kan, saya datang aja ke dokter itu, ke CEO-nya. Dokter, saya kan Muslim ya dok. Dokter tahu saya berhijab, saya bilang gitu. Saya kok risih. Boleh nggak sih rumah sakit ini saya berhijab? Saya bilang gitu. Kalau nggak boleh perempuan di sini yang berhijab, saya aja dong dok, saya yang berhijab karena saya nggak ini karena anak saya kan di pesantren ya. Kalau anak pesantren itu situ kan pasti saya harus menemuin karena teman-temannya misalnya lagi berobat atau apa. Gimana ya saya bilang gitu karena saya udah berhijab panjang gitu. Nanti ya Bu Safera sabar, nanti kita bilang ke pusat kan rumah sakit itu kan punya pusat di di Jakarta kan. Oh iya dokter, kok udah 2 tahun kebenaran setelah 2 tahun 2013 itu kok saya kan background-nya perawat ya kok ya. Saya kok pengen berhaji gitu, tapi dengan tidak membayar kok gitu. Jadi saya ikut tenaga kesehatan haji Indonesia. Saya tes kompetensi kok. Ikut tes kompetensi diizinin. Memang di situ boleh 1 kali berhaji. Dibolehin kalau yang Muslim. Jadi saya tes. Lulus. Ini sebentar dulu kok, ya Allah, semua Allah kok. Allah tuh memuluskan saya. Saya tes itu tes dulu kok. Di embarkasi itu 10 hari, saya belajar di embarkasi 10 hari itu seluruh Jawa Barat 1.400 pesertanya. Saya tes, pretest saya nilai saya 18 kok. Karena saya kan nggak ngerti haji kok. Perjalanan haji saya nggak ngerti, saya nol banget kok. Saya cuma izin sama suami, ya boleh nggak saya tes ini, saya kan punya sertifikat yang dibutuhkan gitu. Ya bismillah ya mah, kata gitu. Saya nangis kok, nilai saya 18, ya nilai 19. Udah bismillah, belajar aja. Jadi 10 hari di situ belajar kok. Masya Allah, saya nggak ngerti-ngerti kok. Kayak ya ngerti tapi bisa nggak saya, karena harus nilainya 8 kok, lulus itu. Nilai harus lulus 8. 10 hari 8, harus 80 nilainya. 80. Terakhirnya. Sedangkan saya pretest saja 18. Saya waktu mau ujian akhir itu teman-teman saya pada, karena Islam semua di situ, yang Islam dari lahir gitu kok. Pada tidur semua, nggak belajar. Saya belajar kok, saya selalu telepon suami. Ya mama kayaknya susah banget ya. Misalnya perjalanan dari embarkasi ke bandara ngapain, nanti ke Jeddah ngapain gitu. Waktu itu saya kloter kedua. Terus bismillah mama pasti bisa. Waktu tes akhir kok, ini Masya Allah, Allah menunjuk, Allah membantu saya kok ini. Sampai sekarang saya nggak ketemu orang itu. Waktu tes kok, orang-orang pada selesai, pada santai-santai, saya tegang kok. Saya masih kosong. Saya masih kosong, apa ya waktu itu ya? Padahal 10 hari loh belajar. Tapi kok saya nggak dikasih pencerahan gitu, saya masih susah. Akhirnya ada bapak-bapak dari belakang, mungkin dari toilet begini. Saya udah dipanggil Haji sama beliau. Bu Haji udah selesai belum? Belum Pak, saya bilang gitu. Bu Haji duduk di nomor saya sini, nomornya nggak tahu, pokoknya di depan. Nanti saya kerjakan boleh nggak? Padahal dia bukan perawat. Kan ini perawat, TKHI, TPHI sama TPII. Pemandunya itu jadi satu untuk belajar di situ kan. Perjalanan haji, belum Pak. Yaudah Bu Haji duduk di tempat saya kerjain boleh nggak? Boleh. Saya bolehin. Jadi Bapak itu ngerjain punya saya kok. Saya duduk di depan situ. Terus udah gitu, malamnya kan pengumuman kok. Nilai saya berapa kok? 83. Tapi yang ngerjain Bapak itu? Iyalah kok. Saya sujud syukur kok. Tapi saya nggak ketemu sama orang itu sampai lulus. Nggak ketemu lagi? Enggak. Oh alah. Makanya saya nggak tahu siapa itu orangnya. Terus lulusnya 700. Dari 1.400 jadi 700, terus di Arukinnya dipecah. Kami perawat hanya 300 sekian.
pelatihannya di Cikoko Puncak. Di situ, kalau di situ saya tutup mata kok, karena itu kan khusus kesehatan, jadi BTCLS apa segala macam itu, karena saya backgroundnya 16 tahun di UGD ya. Bidangnya saya gitu ya, itu ya pasti lulus. Cuman tes wawancara nih kok, ada lagi mujizat lagi dari Allah. Gimana? Sekarang beliau masih ada, Dr. Edi di Dinas Kesehatan. Saya pernah ketemu waktu kondangan, ketemu beliau. Beliau nggak nanya-nanya, itu kan harusnya tes wawancara kok. Orang-orang setengah jam, hampir 1 jam di wawancara. Wawancara kan ada beberapa yang wawancaranya ada dokter-dokter gitu. Saya sama beliau dapatnya. Saya duduk disalamin, Assalamualaikum Bu Haji. Oh Bu Haji, Masya saya udah kaget. Saya belum haji dokter, gitu. Silakan Bu Haji. Saya nggak ditanya-tanya kok. Hah? Dikasih kertas. Dikasih catatan, Bu Haji nanti dari ini, cuma dijelasin, Bu Haji nanti dari sini, nanti Bu Haji ngambil paketnya untuk kesehatan di sini, nanti Bu Haji begini. Pokoknya yang dipelajarin di situ, itu diajarin sana di Mekah begini, nanti Bu Haji caranya begini, dikasih tahu. Masya Allah. Itu saya berangkat haji. Masya Allah. Tahun berapa jadi? 2013. 13 berangkat naik haji. Iya. Masya Allah. Dan di situ pulang haji saya lebih lagi kok. Jadi saya, Masya Allah, aduh gimana saya pulang haji saya masih telanjang kok kalau kerja. Akhirnya saya lapor ke HRD. HRD-nya itu Muslim, perempuan. Kan enak gitu kok ya. Saya menghadap beliau. Bu, saya kan udah pulang haji Bu, bilang gitu. Saya malu Bu kalau saya kerja. Memang sih saya nggak ketemu orang karena saya kan head di situ. Ketemunya ya kadang-kadang aja kan pagi kalau keliling aja ke pasien-pasien dia bangsal. Tapi kok saya nggak berhijab Bu, karena ibu itu nggak berhijab kok. HRD-nya nggak berhijab juga. Nggak berhijab. Saya bilang, saya pengen Bu, gimana kalau karyawan di sini bisa berhijab, kan enak Bu. Pasiennya bisa akan tambah banyak. Karena setahu saya pasien saya yang di ruangan saya itu banyak kan 80% Muslim. Saya bilang juga. Banyak yang kerudung panjang bercadar gitu. Saya kok risih, terus saya kalau misalnya diminta bantu anak buah saya suruh pasang infus, saya kan pasti bilang Bismillah. Mereka tahu, Ibu Muslim katanya gitu. Iya saya Muslim. Terus teman saya bilang, ini udah haji Bu ini katanya gitu. Bilang ini, Ibu, Masya Allah Ibu masih pertahankan di sini katanya. Saya pengen saya berhijab di sini, saya nggak akan keluar. Saya bilang gitu. Terus akhirnya ibu itu bilang apa? HRD saya dikebrak mejanya. Kebrak gitu. Kamu ada-ada aja katanya gitu. Kamu tahu rumah sakit ini, kamu pertama kali masuk di rumah sakit ini tidak ada pakaian sudah ditentukan sama itu. Saya langsung bilang, karena saya dikasarin kok. Saya darah Flores saya keluar. Waduh. Saya bilang gitu, ibu Muslim loh. Saya bilang gitu, ibu Muslim, saya Muslim. Saya hanya mengemukakan. Kan harusnya ibu jawab loh. Saya bilang gitu, ya nanti saya omongin. Kenapa yang Katolik, saya bilang itu, saya tunjukkan yang direktur sama itu sudah saya bilang, ya nanti dibicarakan. Enak loh Bu, ibu yang Muslim malah kasar sama saya bilang gitu. Ya udah, kalau ibu nggak bolehin, saya bilang gitu, ibu yang nanggung dosa kami Muslim di rumah sakit ini. Saya bilang gitu, saya udah nggak punya ini, saya tinggal keluar. Saya udah kasar. Akhirnya waktu itu puasa memang kok. Waktu itu ada... itu lagi bulan Ramadan itu? Bulan Ramadan kok. Akhirnya ada buka bersama. Buka bersama di rumah sakit itu kan setiap tahun ada buka bersama. Ngundang ada satu ustadz, yang ustadznya ini terkenal, ustadz suka ngisi di Bank BRI Pusat kok. Karena dari beliau ini, dari HRD ini. Di situ saya pertanyakan lah kok. Saya sedih. Tanya ke ustadz yang ceramah? Iya. Tanya soal hijab? Iya. Terus? Itu di situ ya ada direktur, ada sama CEO kan, ibu itu ada. Ustadz saya mau tanya, saya bilang gitu. Saya kan karyawan Muslim di sini. Saya berhijab, saya bilang gitu. Saya berhijab syar'i Ustadz, saya bilang gitu. Tapi saya kalau kerja tidak berhijab. Sebenarnya saya sedih Ustadz, saya bilang gitu. Bu, waktu acara buka puasa pertama itu pada berhijab nggak Bu? Ya berhijab. Oh berhijab. Iya, tapi ibu itu nggak cuman pakai apa itu? Yang apa ya? Yang segi 4 itu cuman gini-gini gitu. Gitu. Yang direktur, yang wakil direkturnya aja juga pakai gitu kalau lagi itu. Yang direktur yang Katoliknya ikut buka puasa? Ikut pasti ikut. Terus apa namanya? Saya jawabannya nggak menyenangkan. Ustadznya? Iya. Nggak menyenangkan bagi saya, tapi saya nggak mau ngomongin lebih lanjut kok karena udah meninggal beliau. Jawabannya gimana Bu? Harus ikutin aturan perusahaan? Iya. Itu kan bikin sakit hati saya Ustaz. Terus akhirnya puasa berikutnya lagi, saya nggak ini lagi. Pokoknya saya sampai bilang Bu, kalau nggak saya yang berhijab, nggak ada macam-macam sambil tekan itu pinggang gitu. Nggak ada macam-macam Vera. Kalau ini kamu kalau nggak suka ini keluar. Saya nggak akan keluar Bu. Saya bilang gitu. Saya tetap harus saya berjihad.
Saya bilang gitu. Ibu Muslim. Nanti di akhirat kita ketemu, Bu. Saya bilang. Saya gituin loh kok. Di akhirat kita ketemu, Bu. Itu saya tambah berani, Ustaz. Saya tambah berani. Akhirnya kami puasa. Saya dijadiin wakil rohis waktu itu. Karena ketuanya harus laki-laki kan. Saya dijadiin wakil rohis. Saya undang Ustaz Anton Medan. Jadi 2 tahun berturut-turut saya undang yang non mu'alaf. Ya, yang diundang Ustadz yang berasal dari kalangan mu'alaf. Wah, diceramain itu. Terus direktur-direkturnya. Diceramain. Terus itu tahun keberapa Ibu di rumah sakit itu? Udah 4 tahun apa 5 tahun? 4-5 tahun. Iya, karena Mas Ibu itu HRD-nya, karena masih Ibu itu. Ini gini, enggak Bu. menginikan. Ini gini, Bu. Ini kan demi siar ya, Bu ya. Sebutin aja lah, Bu, rumah sakit mana lah. Nggak apa-apa. Oh, sekarang udah banyak bisa berhijab ke rumah sakit itu. Ya udah sebutin aja. Rumah sakit Siloam. Siloam. Ya, biar denger aja gitu maksudnya. Tapi saya penggerak pertama kali di Siloam itu di Cikarang, Ya, Cikarang itu ya. Iya, akhirnya ibu itu pensiun. Oke. Ibu itu pensiun diganti sama wakilnya Katolik. Oke. Kebenaran saya punya rezeki sama suami jual rumah kami yang pertama BTN tuh yang di Cibitung. Kami jual, kami pakai buat umroh sekeluarga berempat, umroh Lailatul Qadar itu kok. Saya minta izin kan sama HRD kalau saya mau umroh. Saya bilang di situ sama itu Jason namanya. J, Ibu mau umroh. Oh iya Bu, selamat ya Bu ini. Jangan bilang selamat dulu, saya belum umroh, saya bilang gitu. J, boleh tidak boleh nih kamu Katolik ya J, saya bilang gitu. Udah nggak ada ibu itu. Tapi dia pensiun, cuman beliau pindah tempat. Karena beliau di ini banget, cari mukanya ini banget karena ini banget pokoknya. Terus J, boleh tidak boleh, saya pulang akan pakai hijab dengan cara saya sendiri. Saya bilang gitu. Kan saya bukan pelaksana J, saya bilang gitu. Ibu maaf Bu, tolong, dia tahu karena saya keras. Tolong Bu, maaf Bu, Ibu, saya ke itu dulu ya, ke HO dulu katanya gitu. Ke HO dulu, saya nggak mau tahu J. Saya udah gimana ya J ngomongnya. Saya sekarang ngomong yang kita beda ini ya J. Harusnya lebih terbuka kamu, saya bilang gitu. Kamu tahu saya gimana ya J dengan Bu Juni itu, karena saya selama saya pengen saya kejar terus beliau itu, beliau nggak negur saya. Kok kalau ketemu di lorong kalau kita mau rapat, dia menghindar. Dan dia cari masalah sama saya terus. Gimana caranya saya bisa dikeluarin dengan rumah sakit? Tapi Allah melindungi saya kok. 2 kali, malah dia yang kena sama itu. Saya 2 kali kok dicari kesalahan sama beliau, nggak kena. Akhirnya saya pulang, saya belum itu, hari Jumat waktu itu ya. Hari Jumat kita habis tawaf wada, bukan tawaf wada, tawaf sunnah. Kalau mau sholat Jumat kita duduk-duduk, zaman dulu kan masih boleh kita duduk-duduk apa tidur-tiduran di tempatnya sofa marwah itu kan masih bisa kita tidur-tiduran. Terus habis itu kan mau sholat Jumat, saya ditelepon sama Jason itu. Waktu masih dia di... Kita habis tawaf sunnah itu. Di Madinah apa di Mekah ya? Di Mekah. Oke. Saya ditelepon sama Jason itu. Terus? Wah ya, Jason telepon, saya bilang gitu. Ada apa nih? Atau ada waktu itu memang mau akreditasi. Ibu, Bu Safera gitu. Selamat ya Ibu. Ibu lagi ini enggak J, belum sholat zuhur gitu. Kenapa J? Selamat ya Ibu. Kami bolehin Ibu berhijab. Alhamdulillah, jadi doa saya dikabulkan kok di saat Lailatul Qadar. Aduh, Masya Allah, benar-benar makanya bikin Fabi ayah ala irobikum watuqadiban ya kok. Itu saya nangis sujud syukur kok. Saya peluk suami saya. Doa saya dikabulkan, Masya Allah, ya Allah. Saya bilang gitu. Terima kasih ya J, terima kasih J. Ya Allah J, kalau deket aku peluk kamu J, saya bilang gitu. Karena masih muda itu, masih muda kita karena udah baik kan. Iya Bu, selamat ya Bu, selamat. Tapi Ibu jangan pakai atribut Ibu sendiri ya, karena dia tahu saya pakai panjang, jadi dia takut apa gimana. Enggak J, saya ikutin aturan rumah sakit. Yang penting kami Muslim boleh berhijab, Muslimah di Siloam boleh berhijab. Akhirnya saya WA di grup Rohis. Alhamdulillah kita boleh berhijab. Bilangin teman-teman. Terus tolong suruh di setiap unit suruh tanda tangan. Siapa yang mau berhijab, tanda tangan. Saya bilang gitu. Hitam di atas putih. Nanti saya pulang, yang pegang saya mau ini. Berapa tahun dari Ibu masuk di rumah sakit itu sampai akhirnya diperbolehkan mengenakan hijab itu berapa tahun Bu? 7 tahun. 7 tahun. Iya. Setelah 7 tahun Ibu masih bekerja di rumah sakit itu lagi 7 tahun lagi dengan kondisi berhijab. Iya kok. Masya Allah. Saya pulang dari umroh itu terus saya masuk.
saya kayak disambut apa ya sama teman-teman saya itu, kok teman-teman Muslim saya di musola itu saya ini apa namanya, oh Bu terima kasih karena 80% karyawan wanitanya itu Muslim kok, berhijab kok. Oke. Nah di situ Jadi saya akhirnya rumah sakit itu memberikan keputusan untuk karyawan Muslim boleh berhijab hanya di rumah sakit yang di Cikarang itu saja, betul. Atau di rumah sakit yang lain juga? Hanya di rumah sakit. Hanya di Cikarang? Iya. Masya Allah. Hanya di situ kok. Hanya di situ, akhirnya yang lain pada pada nelpon saya, yang lain pengen, Bu gimana caranya? Ya kalian seperti saya kasih tahu cara saya tadi, tapi itu yaitu pokoknya kita percaya sama Allah. Semua Allah yang ngatur. Tapi kamu jangan takut kalau kamu dikeluarin, kamu nggak bisa makan, jangan takut. Kita itu perawat, kerja dimanapun bisa. Nah gitu. Apalagi kita itu udah senior, dimanapun kita diterima. Rumah sakit keluar dari Siloam itu kan semua rumah sakit pasti terima kok. Gitu. Nggak usah takut, saya bilang gitu. Harus itu yang harus dipertahankan itu. Pokoknya bismillah, kamu ngomong sama direktur. Kalau nggak boleh, tunjukkan rumah sakit itu kan boleh. Itu kenapa enggak? Ibu pernah berdiskusi nggak dengan manajemen apa alasan utamanya yang karyawan muslimah tidak boleh berhijab? Alasan utamanya apa? Karena kita kalau masuk itu udah ada tanda tangan hitam di atas putih, berpakaian sesuai dengan pakaian yang ditetapkan oleh perusahaan. Iya, itu paham, itu kan aturannya. Iya. Ibu pernah nggak diskusi dan mungkin dari hati ke hati dengan top manajemen? Alasan utamanya rumah sakit itu melarang karyawan muslim berhijab apa gitu? Ya, dia bilang itu aturan perusahaan. Saya udah pernah. Saya nggak nanya itu aturan atau bukan. Kita tahu semua itu aturan. Iya. Yang ibu tanya, maksud saya pernah nggak ibu tanya alasan utamanya untuk buat aturan itu apa gitu? Ya nggak tahu. Dia nggak hanya jawab. Ya memang dari HO-nya seperti itu. Jawabnya begitu. Karena yang saya tanya kan yang non muslim. Siapa tahu gini Bu, siapa tahu. Ini kan namanya kan rumah sakit itu kan artinya kan bidang medis nih Bu ya. Siapa tahu alasan tidak boleh berhijab itu karena mungkin mengganggu ruang gerak justru enggak kok. Atau bagaimana? Justru siapa enggak. Tahu. Saya malah bilang sama direktur, kalau kita berhijab tertutup, saya bilang gitu, justru enggak menyebabkan infeksi nosokomial. Karena rambut itu kan kotor kok. Kalau kita perawat, kita tindakan yang steril ke pasien, nggak ada rambut kita misalnya ketombe atau kotor-kotor kita jatuh ke makanan pasien gitu misalnya. Enggak, justru lebih aman. Malah lebih aman. Terus kedua saya bilang pasien sekitar di sini semua muslim. Cikarang itu banyakan muslim. Pasien dokter pasti lebih banyak. Bener kan kok? Jadi rame pasiennya. Masya Allah. Karena kita boleh berhijab, karyawannya berhijab dari masuk lobi. Saya tadi penasarannya gini, apakah rumah sakit itu membuat aturan itu apakah karena alasan medis atau karena alasan sara gitu? Enggak ada sara enggak. Tapi kok rumah sakit beliau, mereka kan punya rumah sakit seperti Purwakarta, akuisisi rumah sakit lama itu udah berhijab, jadi mereka nggak bisa merubahnya. Palembang, Jambi, itu memang udah berhijab dari awal karena akuisisi rumah sakit yang lama. Tapi kalau rumah sakit baru buka itu terus ada Subanawaton Magelang buka, itu kan punyanya pesantren, jadi langsung berhijab. Kalau ini rumah sakit yang benar-benar dia beli yang nggak berhijab. Dulu kan punyanya Gelin Egel zaman dulu di Lipoi Cikarang itu. Oke, jadi Ibu di 14 tahun di rumah sakit itu kemudian baru ikut suami ke Jawa Tengah. Pensiun saya kok. Oh pensiun. Ya. Jadi saya pensiun 2022, saya pensiun. Sebelum pensiun saya udah bilang ke suami, ya saya pensiun, saya sebenarnya udah muslim kok, tapi kan baca Quran nggak bisa. Karena saya kan kerja kok. Dari subuh, berangkat subuh, pulangnya udah maghrib. Kapan saya belajar Quran? Saya tahu huruf hijaiyah, tapi untuk baca nyambung-nyambung nggak bisa. Saya hanya baca artinya. Kalau baca artinya kurang ini saya, kurang apa ya. Saya bilang itu, ya saya pensiun, saya mau pesantren. Ceritanya ada teman saya dulu farmasi kok. Dia Hindu, Kristen Protestan. Jadi bapaknya Hindu, ibunya 2008 pas saya umroh itu kok. Itu mau masuk Islam kok dia. Jadi dia udah belajar di kamarnya, udah belajar sholat, udah apa. Tapi orang tuanya melarang. Jadi dia ngadep saya, dia ketemu ruang saya, dia orang farmasi. Akhirnya saya dipanggil sama direksi kok. Ini dipermasalahkan saya karena dikiranya saya ngajakin dia Islam. Padahal enggak. Akhirnya saya kasih dia mau keluar dari rumahnya itu. Dia mau masuk Islam. Saya arahkan ke Umi Irina. Waktu itu kan kalau ada malam gitu kan ditampung di tempatnya Umi ya. Jadi saya arahkan ke situ.
Jadi dia kabur dari rumah. Cuman sayangnya karena dia kabur, dia keluar dari rumah sakit, saya arahkan ke Umis Irina, dia kabur, sertifikatnya dia ditahan sama orang tuanya. Ditahan, setahun setelah ditahan, mungkin dia berdua, adiknya kasihan atau gimana, dia nemuin saya kok, waktu itu COVID nemuin saya. Udah bercadar kok. Tapi dia pernah tempatnya Umi 3 bulan. Akhirnya nggak tahu di mana, dia jadi nggak sempat ngomong karena waktu itu COVID kan susah masuk rumah sakit, saya nemuin di luar. Dia udah pakai nikob, saya kaget, saya nggak kenalin kan, Bu Safera dia panggil gitu, hah, saya bilang gitu, Masya Allah, saya mau peluk nggak berani, karena waktu COVID lah dulu kita COVID kan kayak momok banget ya kok. Akhirnya Ibu maaf sama gitu, makasih ya Bu, saya di sini janji sama adik saya mau ngambil berkas-berkas saya, adik saya sembunyi-sembunyi, ini biar saya bisa kerja lagi, Masya Allah ya. Semoga Putu Wirda namanya. Tunggu sebentar Bu, saya tadi nggak nyambung. Ibu kerja di perusahaan di rumah sakit yang di Cikarang itu selama 14 tahun, suami di Jawa Tengah? Jadi Semarang. Jawa. Oh, alah. Di Jakarta aja suami udah pindah, suami udah di sini, saya setiap minggu pulang, suami tiap Jumat pulang. Saya pikir mah dulu Ibu udah ngikut. Enggak, saya suami baru dinas di Jawa. 2023 saya ke Salatiga ikut suami, saya habis ikut apa namanya. Berarti tiap minggu pulang Pak Jakarta Pak? Pulang. Naik apa Pak? Kereta. Tiap minggu pulang Jumat malam gitu ya? Iya. Balik ke sana Hari Ahad Minggu malam. ya. Pulang Jumat kembali Ahad. Iya kok. Alhamdulillah. Nah, sekarang sudah nggak lagi Pak ya? Sekarang udah. Sekarang nggak PJK lagi berarti Pak ya? Enggak. KAI sekarang Pak ya? Setelah saya pensiun kok, saya udah izin suami saya mau pesantren ke Umi untuk belajar akidah, syariah, belajar fikih, semua saya belajar. Habis belajar, saya baru bisa baca Quran kok. Alhamdulillah. Di tempat Umi Rena? Iya. Selama berapa bulan? Online jadinya. Oh, online ya. Adik kelasnya Kristi. Oh, adik kelasnya Kristi. Saya adik kelasnya Kristi. Oke. Ya gitu, saya belajar Al-Quran, belajar ini. Akhirnya saya ke Salatiga, saya ikut kelas lagi. Kelas lagi. Jadi Salatiga nih dalam rangka? Ikut suami. Oh, yang waktu itu suami udah pensiun. belum balik sini? Belum, saya ikut suami, saya belajar di situ. Saya online lah, pokoknya saya bekerja untuk saya bisa baca Quran. Belajar 3 bulan di Salatiga. Salatiga, iya, online. Tapi online ke Umi Irena. Online-nya di Umi Irena, iya gitu. Saya belajar Al-Quran, akhirnya saya bisa baca Al-Quran. Oh iya. Sudah juga. Berarti ini alumni Irena Center Irena ya? Center. Oke, alhamdulillah. Betul kok, Allah. Ya, sekarang berarti udah bebas dong, udah pensiun, udah bisa fokus ngurusin suami. Anak-anak berarti udah kerja Bu? Udah besar? Saya udah punya udah cucu. Udah cucu. Yang besar perempuan itu udah punya cucu. Cucunya berapa sekarang Ibu? 1 kok. 1, alhamdulillah. Anaknya kerja di mana? Di rumah sakit juga? Pemda Kabupaten Bekasi. Oh, Pemda. Lulusan IPDN. Alhamdulillah. Iya. Itu. Ya, Perjalanan. setelah mualaf itu ya saya waktu mualaf kan saya baru dapat yang kedua kok, anak saya itu laki-laki itu yang nomor 2 laki-laki kok, yang pernah ketemu sama yang di Semarang itu anak kedua yang saya mualaf itu saya dikasih hadiah itu. Masya Allah. Sama jaraknya agak jauh. Jaraknya jauh, jarak berapa tahun? Ya itu doanya suami saya kok. Berarti jaraknya 10 tahun ada ya? Iya, doanya suami saya, jangan dikasih keturunan kalau belum seiman. Masya Allah. Tapi yang pertama kan udah ada waktu itu kan? Iya, tapi kan ikut saya kok. Iya. Jadi suaminya berdoa jangan kasih lagi. Sebelum benar-benar beriman gitu. Saya ngerasa dosa. Waktu saya hamil anak saya kuliah di Karolus di STI Karolus kok. Bedanya berapa tahun Bu tadi yang pertama kedua? Iya, segitulah. Berapa 11 tahun? Hah? 10-11 tahun. 10-11 tahun? Iya. Saya pikir bapaknya khilaf gitu. Enggak, memang enggak tahu kok. Saya enggak dikasih keturunan. Suami saya doanya ini banget loh kok. Iya. Allah ijabah. Semua izin Allah Bu. Iya, izin Allah semua. Pokoknya semua ini pokoknya Allah ini banget. Nah, setelah saya mau alap, saya waktu itu kan saya lagi kuliah, udah mau wisuda kok. Tapi saya sebelum wisuda kan saya hamil kok. Saya udah mau alaf itu, tapi saya belum bilang sama Karolus kok. Terus? Kan ceritanya kalau wisuda kan sesuai agamanya kok. Di Karolus maksudnya gimana, Ibu? Saya kan kuliah lagi di. Kuliah di Karolus, ya. Berapa lama Bu di situ? 3 tahun. 3 tahun. Nah di situ saya kan mau wisuda kok. Sedangkan sebelum wisuda saya udah Muslim. Tapi teman-teman yang Muslim tahu, yang teman Katolik nggak tahu. Terus dosen-dosen nggak tahu. Nggak tahu. Waduh, gimana ya? Ada nih satu orang dinkes yang sama-sama kuliah sama saya, namanya Pak Ali. Bilang, Pak Ali gimana nanti kalau saya wisuda? Saya secara agama tenang Bu. Ibu tetap berdiri di tempat Katolik, tapi Ibu nggak usah ngucapin. Ibu ngucapinnya pas nanti Muslim yang di ini. Itu. Ya itu saya lakukan gitu. kok. Karena saya nggak mau heboh kok. Iya. Saya nggak mau heboh.
Oke. Di keluarga saya pun begitu kok. Saya apa namanya, waktu kalau nggak pernah ketemu keluarga, udah 4 tahun ya mungkin Iya, ya. iya. 4 tahun saya nggak ketemu waktu sepupu saya mau nikah kok. Saya udah berhijab lagi. Gimana caranya? Saya harus ngantar ibu saya. Waktu itu bapak saya udah meninggal. Ngantar ibu saya udah pakai kursi roda. Saya kan udah berhijab kok. Saya ngantar ibu saya sama udah biarin, kata suami saya, mama berhijab nganterin ini, biarin kan di gereja kan mau ekaristi itu, mau apa nikah itu, sakramen nikah. Saya antar ibu saya pakai kursi roda dengan saya berhijab, pakai kebaya berhijab. Di dalam gereja? Di dalam gereja, pas namanya itu sepupu, jadi ibu saya kan harus di depan budenya. Saya bawa, semua mata memandang orang Flores itu, Vera pakai kerudung, pasti seperti itu. Saya memang sengaja kok. Di Jakarta apa di Flores? Jakarta sih. Oh, di Jakarta. Kan keluarga besar saya di sini. Iya. Mungkin ya kok waktu itu mereka tercengang. Memang itu sengaja buat saya biar ya udah dia tahu berarti saya udah muslim, ya udah nggak usah lagi mereka negur atau apa. Di situ kok saya baru muncul, saya keluar, pastornya udah tahu karena itu saudara kan, masih saudara, ya udah nggak ngomongin lagi jadinya kok. Itu bikin saya jadi seolah-olah ibu lega. mengumumkan tanpa kata-kata gitu tanpa ya? kata-kata. Iya. Karena apa kok saya namanya orang masuk Islam mu'alaf itu kan banyak cobaannya ya kok ya. Kalau keluarga besar yang di Flores masih banyak Bu? Masih ada? Iya, di daerah mana Flores? Maumere kotanya. Maumere kotanya kok. Tuh, karena masuk Islam itu kan banyak. Bu Saifara sendiri pernah ke NTT? Suami saya pernah. Enggak, ibu sama ibu ke sana pernah? Pernah, 2011. Ketemu saudara-saudara di sana? Iya, 2011 opa saya 50 tahun meninggal, dipestain sama Bupati Maumere itu, dipindah makamnya untuk dibikin apa namanya gitu, dikasih itu biar untuk kenangan bahwa ini Bupati pertama kali Maumere. Di itu kan Kohandi kalau ke Taman Mini itu ada foto oma saya, mama gitu. saya. Taman Mini Jakarta. Karena raja terakhirnya Sika, Kabupaten Sika, bupati pertamanya Kabupaten Sika. Nah itu saya ke sana kok. Waktu itu saya udah berkerudung kok. Kan anaknya yang namanya Cornelia, karena oma saya namanya Cornelia Duareja. Opa saya Paulus Sentis da Silva. Nama panjangnya panjang banget namanya kok. Karena kan katanya keturunan Portugis apa itulah. Itu kok. Jadi yang namanya Paulus juga harus pergi ke Maumere untuk ngadai ini. Saya kan berhijab. Tante saya bilang, Vera, kamu nanti kalau pulang ke Maumere nggak usah berhijab ya. Ya udah, kalau nggak boleh berhijab ya nggak usah. Saya nggak usah pulang, nggak apa-apa. Saya bilang gitu. Akhirnya saudara-saudara mama saya bilang, jangan sampai Vera nggak boleh, biarin aja. Dia kan udah Muslim. Kalau dia berhijab ya biarin aja. Dia pergi ke Flores, biar orang Maumere tahu bahwa keturunannya Sentis da Silva itu ada yang Islam, jadi biar dia nanti ngelayanin yang kayak Kapolres, gitu, kayak yang Muslim, yang pejabat-pejabat Muslim, dia biar ngelayanin itu. Gitu. Maumere itu malah nggak jauh dari ND ya Bu ya? Iya. Iya. Kan di ND ada percetakan kitab ya Bu ya? Iya betul. Itu, jadi saya pulang berhijab kok. Terus waktu ibu pulang ke sana berhijab, reaksi orang-orang sana gimana? Ya pasti mereka yang ngomongin saya lah pasti, tapi saya masa bodoh kok. Saya memang setelah saya mu'alaf yang kedua itu saya masa bodoh kok. Anjing menggonggong kafilah berlalu gitu kok. Gitu. Iya. Tapi justru yang orang Kristen itu, yang orang non Muslim itu nggak pernah musuhin saya kok, nggak pernah yang mengejar saya atau ini saya, justru yang Muslim kok. Waktu saya di rumah sakit yang pertama saya mu'alaf itu kok. Mereka hanya paling mencibir saya. Cuma satu yang terus terang sama saya. Kamu nggak takut, Ver? Kamu nanti ditinggalin Agus loh, katanya gitu. Orang Islam itu kan ntar istrinya 2, nanti kamu ditinggalin apa gimana? Saya nggak ini. Ini yang Muslim kok. Ada teman saya yang Muslim 1, tapi dia masuk Kristen gara-gara mau nikah. Saya diparanin di gawat darurat itu kok dengan cekek pinggang. Vera, katanya gitu. Kamu masuk Islam, katanya gitu. Terus kenapa? Saya bilang gitu. Kenapa? Itu padahal dia beda departemen loh kok. Nyamperin saya kok kayak ngelabrak gitu. Itu waktu di Cikarang? Enggak, yang di Kuningan. Oh, di Kuningan. Kamu masuk Islam, katanya. Iya, kenapa? Katanya gitu. Waduh, gue aja masuk Kristen kok, katanya gitu. Kan kita nanti diselamatkan loh sama Tuhan Yesus, katanya. Ya lu aja diselamatin Tuhan Yesus. Saya bilang gitu waktu itu. Lu aja. Terus lu kenapa masuk Kristen? Karena suami kan. Aku nggak karena suami, saya bilang gitu. Aku nggak karena suami, aku karena Allah, saya bilang gitu. Kamu aja karena suamimu, liatin aja nanti. Lu nggak takut nanti ke suamimu, lihat aja lu nanti yang ditinggalin suami. Bener kok, baru 2 tahun nikah dia ditinggalin suaminya.
Tapi dia tetap Kristen karena dia di backup sama rumah sakit itu. Dikasih ya, tahu sendiri kan kok. Biar dia itu sampai dia meninggal. Meninggal kok. Oh, udah meninggal? CA. Oh. Karena dia meninggalkan Al-Quran kok. Bapak ibunya haji soalnya kok. Kasihan saya. Ya, alhamdulillah. Bunda Safera boleh nggak kasih pesan-pesan buat saudara-saudara kita yang muslim maupun yang belum muslim? Oh. Saya sebutnya belum muslim, Bu. Iya. Insya Allah biar jadi muslim gitu maksudnya. Iya. Ya, apa ya pesannya? Ya pesannya contoh buat saya aja ya. Iya. Bahwa kalau udah jadi muslim itu tenang. Tenang, nggak ada lagi tenang, rumah tangga tenang. Karena sebelum muslim saya sama suami itu udah kayak roller coaster. 12 tahun tuh kayak roller coaster ya. Karena apa? Saya pernah ludahin suami lagi sholat, pernah lempar bantal suami lagi sholat. Karena saya kayak benci gitu. Gitu. Jadi setelah saya muslim dan belajar, kan muslim itu orang yang masuk Islam tuh orang yang pintar ya kok setahu saya, karena berpikir nggak dibodohin gitu, nggak dibodohin, berpikir bahwa muslim itu rahmatan lil alamin. Terus ya tenang aja kok, saya nggak, biarpun mungkin karena saya udah ngalamin roller coasternya 12 tahun itu, jadi akhirnya tenang, akhirnya setelah belajar Al-Quran, setelah tahu isi Al-Quran, itu tenang, dan hidup itu biarpun ada masalah, kok buat saya nggak masalah itu, gitu, nggak ada, kayaknya nggak masalah gitu, jadi udah aja selesai gitu. Terus semua itu kalau kita jalanin Al-Quran itu, kok semua itu gak mudah gitu. Punya uang dan nggak punya uang pun sama aja ya, nikmat. Iya. Nikmat banget gitu kok. Saya itu nikmat. Jadi ya terutama buat saudara-saudara saya kok ya. Yang saya doakan sih, terutama ibu saya ini kalau orang tua yang udah meninggal itu saya ya nggak bisa diomong lagi ya, karena udah akidahnya beda ya kok. Tapi Allah Maha Besar, mudah-mudahan Allah, ya ini ya keyakinan saya, karena Allah Maha Pengampun, mudah-mudahan ibu bapak saya diampunin dengan doa saya gitu kok. Untuk yang saudara-saudara belum masuk muslim ya, belum terbuka pikirannya ya, belum terbuka, masih percaya sama ajaran Paulus itu ya kok ya. Itu mudah-mudahan terbuka gitu. Karena tapi ya susah juga ya kok, karena Katolik itu, saya pribadi nih kok, yang di Katolik itu nggak mempelajarin Alkitab soalnya kok. Jadi gimana mau terbuka pikirannya? Karena hierarki kok menurut saya. Hierarki yang harus yang dijalanin sesuai dengan aturan yang dari sana itu, dari Vatikan itu. Jadi menurut saya susah ya kok ya, susah. Kecuali kalau seperti saya tidak ketemu. ada yang susah Bu buat Allah. Iya, kalau Allah memang itu, tapi ya nggak tahu. Ditanya ya. Baik, terima kasih banyak Bunda Safera. Saya tadi cukup terharu ketika Bunda Safera setelah berapa tadi 7 tahun ya. Memperjuangkan diperbolehkannya karyawan muslim di rumah sakit di Cikarang itu, Siloam, Cikarang, sampai akhirnya diizinkan mengenakan hijab. Iya, sampai sekarang sampai sekarang masih ya? Masih. Alhamdulillah. Ya semoga Siloam yang lain yang teman-teman saya pengen berhijab dikabulkan gitu. Ya, amin. Ya, jadi mudah-mudahan perjuangan Bunda Safera di rumah sakit itu menjadi amal pahala yang tetap tercatat gitu ya. Insyaallah kok. Iya. Jadi alhamdulillah perjuangan Ibu ini juga sebagai seorang mualaf ada gitu perjuangannya gitu ya. Tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk muslim yang lain. Alhamdulillah. Ya, baik, barakallahu fikum. Memang hijab itu paling ini buat saya ya kok ya. Karena gini Bu, hijab itu bukan perintah Nabi Bu. Perintah Allah langsung. Iya. Kalau di Quran kan perintah Allah bukan perintah Nabi. Di Salatiga pun begitu kok. Anak buahnya suami. Apa? Anak buahnya suami ceritanya. Kan suami waktu itu kepala di Salatiga. Saya kan ketuanya juga, berarti ketua persitnya. Itu ada suaminya muslim. Istrinya kumpul sama persit tidak berhijab. Yang saya tegur bukan istrinya, suaminya. Saya panggil suaminya. Saya bilang, Pak, Bapak muslim. Iya. Kenapa istrinya nggak berhijab? Saya bilang gitu. Ya itu terserah, itu urusan Bapak dengan istri Bapak. Tapi saya sebagai ketua persit, saya menasihatkan buat Bapak. Tapi kalau pertemuan dengan saya harus berhijab, saya bilang gitu. Saya hanya nasihat kita. Ya harusnya Ibu bilang bapaknya Bapak baca Quran gitu. Ya pasti bisa baca Quran mungkin. Ya baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu sharingnya Bunda Safera. Ya mudah-mudahan sharingnya Bunda Safera ini bermanfaat buat yang nonton. Insya Allah, ya. Insya Allah. Bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Ya juga bisa
membuat kita iman dan akidah kita tambah kuat. Amin. Ya. Jadi kita terbentengi. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih Bunda Safera. Mudah-mudahan Bunda Safera dan suami sehat-sehat selalu. Amin. Ya. Amin. Dan semoga kita semua dilindungi dan dirahmati Allah SWT ya. Amin. Amin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Kita jumpa lagi nanti di konten-konten yang lebih mengharukan, lebih heboh gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.